Selamat siang, kembali lagi bersama saya Diana Nazifa dalam berita terkini. Pemirsa, perubahan rute perjalanan kereta api atau SO5 di stasiun Manggarai mulainya sempat terjadi penumpukan penumpang yang tak terkendali. Lantas, seperti apa situasi penumpang di stasiun Manggarai? Kita saksikan laporan berikut ini. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di stasiun Manggarai untuk mengetahui bagaimana situasi terkini kepadatan penumpang setelah 1 bulan pelaksanaan SO5 oleh PT KAI. Penerapan SO5 atau perubahan rute di stasiun Manggarai bertujuan untuk menjalankan program Kementerian Perhubungan demi menjadikan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Rute KRL yang terdampak SO5 adalah KRL lintas Cikarang Bekasi tidak lagi menuju stasiun Jakarta Kota, melainkan ke stasiun Angke atau Kampung Bandan via stasiun Manggarai atau via stasiun Pasar Senen. Dan juga KRL lintas Loop dengan tujuan Bogor Angke atau Bogor Jatinegara dinonaktifkan. KRL lintas Bogor hanya akan menuju stasiun Jakarta Kota melewati jalur layang stasiun Manggarai. Adanya perubahan rute ini menurut sebagian besar penumpang membuat waktu tempuh perjalanan lebih lama. Untuk operasi KRL lintas Cikarang Bekasi akan melayani 2 skema, yakni full raket atau looping yang dimulai dari perjalanan di stasiun Cikarang Bekasi via Manggarai atau via Pasar Senen dan berakhir di Angke atau Kampung Bandan. Half raket atau setengah raket yang dimulai dari perjalanan di stasiun Cikarang Bekasi via Manggarai dan berakhir di stasiun Angke atau Kampung Bandan. Hari pertama pemberlakuan SO5 pada tanggal 28 Mei lalu, terjadi penumpukan penumpang yang sangat dahsyat di area transit. Penumpang mengeluh kelelahan karena harus menaiki anak tangga saat transit di stasiun Manggarai. Perubahan ini masih membuat warga kebingungan, sehingga menyebabkan penumpukan terutama di jam sibuk. Namun untuk saat ini, para penumpang KRL sudah mulai beradaptasi dengan perubahan rute yang baru dan penumpukan hanya terjadi di jam sibuk saja, yaitu pada pagi dan sore hari. Tanggapan saya atas perubahan jadwal ini menurut saya memang kurang efektif sih ya, karena saya dari Bogor kebetulan dan memang untuk mau ke Jatinegara atau mau ke Angke itu harus lewat sini dulu dan menurut saya itu agak lebih ribet ya daripada sebelumnya. Tapi ya mau gimana lagi ya, ini kan udah kebijakan juga dari PT KAI-nya, jadi ya saya ikut aja gitu sih paling Mbak. Semenjak ada SO5 ini menurut saya mungkin lebih ribet sih ya kayak prosesnya gitu, soalnya kan kayak transitnya mungkin lebih banyak, terus yang tadinya mungkin lebih simpel kayak cuman satu jurusan, sekarang misalkan harus ke sini dulu baru bisa ke tujuan yang dituju gitu. Soalnya dari pengalaman juga tadi kayak banyak yang sekarang mah udah berubah ya gitu. Data harian pada website KRL Indonesia mencatat bahwa volume penumpang di stasiun Manggarai meningkat drastis sejak adanya SO5. Volume pengguna yang transit di stasiun Manggarai pada hari kedua SO5, yaitu tanggal 29 Mei, mencapai 160.000 penumpang. Sedangkan pada 30 Mei sebanyak 139.000 penumpang, 31 Mei sebanyak 137.000 penumpang, 6 Juni sebanyak 144.000 penumpang, dan lonjakan penumpang tertinggi adalah pada tanggal 13 Juni, yaitu sebanyak 146.000 penumpang transit di stasiun Manggarai. Untuk peningkatan jumlah penumpang pada saat SO5 itu perkiraan sekitar 80-90%. Untuk efektivitasnya itu melonjak banget dan padat banget karena kan di sini masih pada pembangunan dan cuma ada 2 peron doang. Jadi itu melunjak dan penumpang transitan itu agak kerumunan. Untuk penumpangnya sendiri itu masih beradaptasi karena masih ada beberapa penumpang awam yang masih belum paham karena adanya SO5, jadinya masih padat dan berkerumunan. Diana Nazifa, Nurhaliza Syarif, Jakarta.